Di dalam hati kamu terdalam, mau nggak kalau dia kembali lagi jadi suami kamu? Jujur, di dalam lubuk hati aku paling dalam karena udah sakit banget ya kak. Aku nggak mau lagi kak. Aku nggak mau lagi terulang kembali rasa sakit ini. Dan aku berhak bahagia kan? Iya dong. Aku berhak bahagia kan kak? Iya apalagi sama anak aku juga. Anak aku juga berhak lihat ibunya bahagia. Aku melo. Oh. Kalau udah bahasa anak melo banget. Iya. Sejujurnya tulus enggaknya itu aku nggak tahu ya kak. Karena Bahkan kamu sebagai istri kamu tahu ya? iya, tapi kadang kan juga di dalam misalnya keseharian kita itu aku nggak tahu di fase aku tuh dia berbohong atau enggak tuh kayak nggak kelihatan Itu gitu, aja Kak. kamu nggak tahu ya? Jujur Itu aku, aja nggak tahu. aku selalu Karena positif dia thinking trauma, kak. Kak. Cuman karena udah terjadi ini, aku kok ngerasa kenapa sejahat itu gitu. Padahal aku tuh selalu berpikir baik-baik gitu tentang kehidupan rumah tanggaku tuh aku ngerasa kayak wah happy banget nih aku ya rumah tanggaku ternyata seharmonis itu pada saat itu. Ya namanya setiap manusia tuh tetap dikasih ujian ya kak ya. Iya. Nah ujiannya itu yang buat kita harus bangkit, survive juga dengan semua yang udah Allah rencanakan ini. Maksud aku lebih ke yakinkan diri aku aja. Oke sekarang aku fokusnya untuk apa nih? Aku fokus untuk membahagiakan diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, terlebih aku punya anak. Jadi aku lebih ke fokus untuk parenting sama Afnan juga, untuk membersamai anak juga kak. Rencana untuk damai di suatu saat nanti untuk co-parenting berdua sama pihak Nadiem Mantan, kalau udah memang udah kelar gugatannya juga ada rencana untuk damai gitu biar co-parentingnya berjalan gitu. Untuk damai ini dalam perihal apa ya? Maksudnya gimana? Biar bisa co-parenting berdua ke anak. Kalau untuk anak tetap ya, namanya kita udah dikaruniakan anak satu juga, fokusnya juga ke anak nggak apa-apa. Tapi tetap hubungan kayaknya aku ya seperti ya statement yang dari awal aku bilang, karena memang dari awal ada bukti itu memang aku putuskan untuk ya udah seperti itu. Sekarang kamu juga lagi banyak tawaran job, terus ada apa mobil juga kan yang itu hasil pencapaian kakak selama ini atau gimana sih? Oh iya alhamdulillah, namanya aku juga berjuang ya, berjuang untuk aku sendiri, mencintai diri aku sendiri dan anak aku. Jadi aku perjuangkan semuanya itu ya alhamdulillah dari hasil kerja kerasnya aku, dan aku yakin pasti aku bisa tanpa kita harus bergantung sama siapapun. Ya berusaha tetap taat juga atas ketentuan yang udah Allah kasih, nikmat yang udah Allah kasih ya. Berarti menjadi independent woman juga ya sekarang. Wajib, karena kalau nggak seperti ini ya gimana, kan tahu sendiri kan kasus yang udah aku alamin ini memang secara tidak langsung membuat aku untuk berjuang sendiri, dan aku harus bisa survive untuk diri aku sendiri, terlebih untuk anak aku juga gitu. Baru seminggu menikah, kebahagiaan Virgon dan istri barunya Lindi Fitriana diusik oleh Luna Al-Mahdi, mantan kekasih Virgon. Meski menampik mencari sensasi, Luna mengaku ada banyak hal yang memang perlu disampaikan ke publik, terutama pengkhianatan yang dilakukan Virgon. Luna pun membeberkan kronologi pupusnya kisah asmaranya tersebut, yang tak dan tak bukan karena kehadiran orang ketiga yang diduga kuat Lindi. Tidak hanya itu, Luna juga membongkar isu jika Lindi sudah berbadan dua. Masuknya nama Fairuz Arafiq dalam konflik rumah tangga Insan dan Mawa memang bukan sekadar asumsi liar. Kedekatan Fairuz dengan Mawa sudah terlihat sejak awal. Nama Mawa ramai diperbincangkan publik. Dalam berbagai kesempatan, Fairuz tampak berada di sisi Mawa, memberi dukungan moral di tengah situasi yang tak mudah. Tak sendiri, sang suami, Sony Septian, juga menunjukkan sikap yang sama. Keduanya bahkan secara terbuka memberikan support untuk Mawa. Dan di saat proses gugatan cerai masih berjalan dan isu makin memanas, Mawa justru terlihat menikmati momen buka puasa bersama di kediaman Fairuz dan Sony. Bukan hanya hadir sebagai tamu, Mawa tampak begitu lebur dengan keluarga kecil tersebut. Aku sukanya keluarga yang bisa bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ya umati umat. Apa sih? Masya Allah. Yala yala. Zam-zam. Abur. Kafabilahi syahwat. Assalamualaikum.
Guys, ini ada info terkait rumah tangga di ujung tanduk. Insan Fahmi berharap bisa ngobrol bertiga dengan Mawa dan Inara. Ya nggak akan mungkin lah ya bertiga guys. Ibarat kata kalau seandainya Mawa ada perahu laki-laki lain, gak mungkin dong si Insanul mau gitu ya berhadapan Mawa dengan pria barunya seandainya ini guys ya. Kalau keadaannya dibalik ini orang gimana ya cara pikirnya ya guys ya. Waduh. Nah buat kalian baru mampir jangan lupa nih ya bantu subscribe Oke Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Oke Kevin. Kita akan melihat beberapa info dan kita reaction lagi ya seperti biasa. Kata komentari kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kita lihat seperti apa berita untuk hari ini guys ya. Di akun media sosialnya, Inara Rusli tampak mulai membalas komentar warganet yang memojokkannya. Di sisi lain, Wardatina Mawa mengatakan akan pulang ke Medan dan bersiap untuk menceraikan suaminya, Insanul Fahmi. Menanggapi hal tersebut, Insanul Fahmi menyayangkan mengapa semua harus diumbar di sosial media. Ia berharap bisa bertemu langsung dan berbicara dengan Inara dan juga Mawa. Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung gugat. Oh, saya nggak tahu ya kalau terkait video itu, sama sekali saya tidak menerima permintaan. Saya tidak ada, karena dia kan nggak ada ya meminta maaf langsung pada saya, jadi saya tidak tahu. Setiap orang juga bisa berkomentar. Ya harapannya bisa ngobrol bareng lah, jadi supaya ini bisa diselesaikan secara tertutup gitu kan. Nggak bagus juga kalau di umbar-umbar di sosmed gitu, nggak ada penyelesaiannya gitu kan, karena ini juga udah terlalu lama. Jadi harapannya bisa ngobrol bareng lah bertiga. Nggak ada sih, secepatnya aja diusahakan. Itu untuk proses hukum kita tetap dijalankan ya kan, nggak apa-apa. Tapi ya aku sebenarnya lebih ke berekspektasi pengen memperbaiki rumah tangga aja sih. Aku kalau sekarang lebih berat ke diri aku sendiri sih kayaknya ya. Kayak sekarang aku lebih mengutamakan gimana bisa ngintrospeksi diri aja sih dulu. Itu sih yang paling aku utamakan. Sedang diupayakan. Iya, harapannya. Masih diupayakan. Apa yang dibuka cerai Wardatina Mawa Insanul Fahmi. Saya berusaha mempertahankan katanya guys. Waduh, mempertahankan apa nih? Oh, supaya dia nggak dipenjara gitu ya. Untuk saat ini ya kita coba hadapi saja ya, dari saya sendiri, dari kami itu saya hadapi saja. Tapi yang jelas kalau dari saya berusaha untuk mempertahankan. Rumah tangganya gimana respon dari Mawa? Dari Mawa sendiri sebenarnya masih diupayakan ya untuk bagaimana saya bisa mengkomunikasikan hal-hal terkait perdamaian ini. Jadi saya berharap sebenarnya di sini kepada teman-teman semuanya mohon support kepada pihak-pihak ya, instansi semuanya, dari lawyer-lawyer juga gitu kan, dari teman-teman semuanya agar lebih redam ya. Agar lebih mengutamakan bagaimana caranya saya bisa berdamai gitu ya. Kemudian kepada pihak-pihak lain, mungkin yang dari pihak mungkin circle-circle atau teman-temannya dari pihak Mawa gitu, kemudian dari pihak Inara, dari pihak saya juga, ada baiknya saya berharap bisa dikurangilah untuk memberikan statement-statement yang kiranya bisa memecah belah. Asik. Ini digarisbawahin, jangan orang asal bicara, asal memberikan statement dan mempengaruhi orang supaya Mawa itu bisa sama Mas Insanul. Kalau Allah belum bisa memisahkan dua orang ini, siapa yang mau misahin? Nggak akan bisa dipisahkan, termasuk kamu, FRS ya. Jadi hati-hati kita bicara, jangan seperti itu. Kita lihat aja tuh dari kemarin isinya itu, di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul pertama itu udah proses hukum itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat, nggak semua orang Indonesia lihat ini nggak patut dicontoh ya, nggak patut dicontoh. Orang keluarganya masing-masing, biarkan aja mereka selesaikan keluarganya, nggak perlulah cari panggung untuk bisa, oh nih biarkan aja, biar kasih
efek jerak. Emang keluarga kamu sama keluarganya Mas Insanul? Nggak sama. Ya, ingat itu FRS ya. Selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jerak. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya, nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah seperti itu. Waduh guys, ya. Apa mungkin pesan Apa ini pesan khusus Ihsan Nur Fahmi untuk Mawa? Jangan dengarkan orang lain ya. Wawancara lengkap itu guys. khusus lu kepada Mawa ini dari hati lu mungkin yang terdalam, agar Mawa mungkin mau mengurungkan niat untuk menggugat cerai atau luluh nih hatinya? Apa mungkin pesannya, Insan? Ya kalau dari saya sendiri sih, jangan dengerin orang lain, jangan terlalu banyak dengerin orang lain. Orang itu cuma bisa memahami dengan apa yang cuma mereka lihat aja. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan lain. Ya kan? Ya banyaklah pasti orang-orang yang ingin menunggangi. Case ini kita lihat ini kan sudah banyak contoh. Jadi saya harap ya mau bagaimanapun ini kan urusan rumah tangga, yang penting rumah tangga kita, urusan privasi, urusan yang sebaiknya orang lain tidak mengetahui. Ya kan, adapun kan dibilang kenapa sering media semua segala macam. Ya karena apa yang saya buat semuanya nggak didengar. Ya saya berharap sebenarnya di sini ada tools bisa dipakai supaya bisa didengar gitu kan. Karena kalau cuman dari chat atau mungkin dari komunikasi dua arah yang secara tertutup kadang-kadang nggak didengar, ya kan? Jadi kita di sini berharap sebenarnya bukan dengan adanya media, bukan dijadikan alat buat ngebangun narasi-narasi yang membenturkan. Kita berharap di sini sebenarnya gimana caranya bisa ketemu. Kalau misalnya memang ini nggak mau panjang, masih tujuannya baik, kita selesaikan secara tertutup, kita ngobrol. Intinya mah dia nggak mau dipenjara lah dalam kasusnya ini ya. Kalau seandainya Mawa ini mencabut laporannya aja ya, tapi tetap cerai, dia juga nggak akan kayak gini guys, nggak akan mau ibarat kata mau balik lagi sama Mawa gitu ya. Gue yakin kalau misalnya si Mawa sudah kayak sudah gue lepasin lu ya, gue lepasin hukum, maksudnya nggak melaporkan, kita cabut laporannya, terus yang penting saya mau menggugat cerai, itu aja udah. Ya udah dia kayak udah pas itu udah, ya udah yang penting gue nggak kena hukum gitu yang mau masuk penjara gitu guys. Nah menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu subscribe Uki Cafe Reaction ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Dan aku juga ada bahas-bahas yang lain, kalian bisa cek di beranda channel aku yang baru ini. Dan ada yang pertama ada Uki Cafe ini guys ya, di sana juga ada beberapa info yang harus kalian lihat ya. Nah kita sekian dulu guys, kita bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.